Halo teman-teman, salam. Perkenalkan nama lengkap saya Irinia Tristina Lende dengan NIM 2101100047. Saya prodi geografi kelas B semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul atau masalah yang berada di kampung saya, yaitu berjudul tradisi kawin tangkap di Sumba. Yang pertama-tama kita harus tahu apa itu kawin tangkap. Oke. Tradisi kawin tangkap merupakan salah satu hukum adat masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi kawin tangkap diwariskan secara turun-temurun dan masih dilakukan sampai saat ini oleh beberapa suku di pedalaman Pulau Sumba, khususnya suku-suku di pedalaman Sumba seperti Ikodi dan Wewewa. Tradisi kawin tangkap ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dari keluarga kaya yang hendak meminang seorang perempuan yang disukainya untuk diambilnya sebagai istri. Namun hal ini terjadi jika sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Kesepakatan bersama inilah yang menjadi legitimasi buat terlaksananya kawin tangkap ini. Namun tradisi kawin tangkap menimbulkan polemik di kalangan publik ketika bulan September 2023 sebuah video viral memperlihatkan aksi penangkapan seorang perempuan Sumba oleh sejumlah pria. Perempuan itu dinaikkan ke mobil dan dibawa oleh para pria tersebut ke rumah laki-laki yang akan mengawininya. Hal yang sama terjadi dalam sebuah video lain yang beredar di media sosial pada Desember 2019 dan Juni 2020. Pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak melihat peristiwa ini sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dalil budaya. Hal senada disampaikan oleh Komnas Perempuan yang menilai kawin tangkap sebagai bentuk kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan, yaitu pemaksaan perkawinan. Perkawinan tangkap merupakan bentuk penculikan terhadap perempuan. Karena ini tradisi kawin tangkap dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain ada yang pertama faktor ekonomi keluarga, yang kedua status sosial, yang ketiga pendidikan dan kepercayaan lokal. Dalam tradisi kawin tangkap terhadap proses hegemoni yang disebabkan budaya patriarki di Pulau Sumba, tradisi kawin tangkap sudah tidak relevan dengan dunia zaman sekarang karena mengekang kebebasan seorang perempuan. Tradisi kawin tangkap di Sumba menempatkan posisi perempuan sebagai yang dirugikan. Oke teman-teman, di sini saya mengambil metode penelitian saya, yaitu metode kualitatif. Ya, oke teman-teman, kita lanjut di hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini ada dua. Yang pertama, kita harus harus mengetahui lagi apa itu kawin tangkap. Kawin tangkap merupakan salah satu tradisi pernikahan di Sumba, khususnya di wilayah pedalaman seperti Kodi dan Wewewa. Masyarakat Sumba meyakini bahwa tradisi ini merupakan bagian dari budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang secara turun-temurun. Tradisi kawin tangkap sejati dilakukan oleh laki-laki yang berasal dari keluarga kaya, sebab hal ini terkait dengan mahalnya mahar atau belis yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Kawin tangkap dilakukan untuk membawa pernikahan tanpa melalui peminangan atau kesepakatan kedua belah pihak, terutama soal mahar atau belis, menuju kepada tahap peminangan sebagai perkawinan yang sah menurut adat Sumba. Kawin tangkap dengan kata lain merupakan proses adat perkawinan di Sumba yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dengan keluarga dari pihak perempuan,
serta dilakukan sesuai dengan proses pernikahan adat, yaitu melibatkan simbol-simbol adat seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal sebagai tanda bahwa prosesi adat tersebut tengah dilaksanakan. Oke teman-teman, kita lanjut di yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kawin tangkap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kawin tangkap ialah faktor ekonomi. Dalam hal ini terkait hutang, faktor terasa sosial, pendidikan, dan kepercayaan. Perempuan dijadikan tebusan bagi hutang keluarga. Motif kawin tangkap ialah untuk membina kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak supaya relasi tetap terjalin dan harta kekayaan diberikan sebagai belis tidak diberikan kepada orang lain. Akan tetapi fakta yang terjadi menunjukkan bahwa kawin tangkap semata-mata karena keinginan sepihak laki-laki tanpa ada persetujuan dari pihak keluarga perempuan. Oke teman-teman, kita akan lanjut di kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu kawin tangkap merupakan sebuah tradisi perkawinan di Sumba yang diwariskan secara turun-temurun sampai hari ini. Tradisi ini pada mulanya dilakukan atas dasar kesepakatan melalui proses adat yang berlaku. Banyaknya kasus kawin tangkap yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya reduksi makna pada tradisi ini. Kesepakatan yang menjadi esensi dari kawin tangkap ini dihilangkan oleh kepentingan kelompok laki-laki yang mengatasnamakan budaya untuk mengambil perempuan secara paksa. Tindakan semacam ini justru merendahkan martabat perempuan. Kebebasan perempuan sebagai seorang pribadi yang mampu berpikir, menimbang, dan menentukan hidupnya dipaksa tunduk kepada keinginan kelompok tertentu yang mendominasi dalam budaya. Oke teman-teman, itulah materi yang saya paparkan. Terima kasih.